Teman-teman semua, perkenalkan saya Atania Arenda Berubarus. Saya Bintang Pertama Ginting. Saya Muhammad Isran Siratu. Kisah inspiratif dari seorang guru Wiyata Bakti di pelosok desa yang bernama Ibu Sri Handayani. Beliau mengajar di SD Kecil Pojok, Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Selain bekerja sebagai guru, beliau juga bekerja sebagai penjahit untuk mendapatkan tambahan penghasilan agar bisa membiayai anaknya yang sedang kuliah dan sebagai tambahan biaya hidup. Setiap harinya, beliau melewati jalan yang berkelok-kelok dengan jarak sekitar 5 km agar bisa sampai di sekolah. Bahkan, beliau beberapa kali terjatuh dari motor karena jalan yang rusak, apalagi ketika sedang hujan, jalan yang dilaluinya licin. Berbagai tantangan yang beliau hadapi tidak menggoyahkan pendiriannya untuk tetap mengabdi kepada negeri, khususnya di Dusun Wates. Beliau telah berjanji dari hati kecilnya akan terus mengajar sampai pensiun demi pendidikan anak-anak di Dusun Wates. Apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan mengunduh kebaikan itu. Kisah inspiratif Ibu Sri Handayani, pengabdian untuk negeri. Berdasarkan cerita tadi, selanjutnya kita akan menganalisis bagaimana bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar ASN berakhlak dari film dokumenter yang berjudul Pengabdian untuk Negeri. Dalam video ini, tidak ada pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar berakhlak. Semuanya terkait penerapan nilai-nilai dasar berakhlak. Berorientasi pelayanan. Dalam menjalankan tugasnya, Ibu Sri Handayani memberikan pelayanan terbaiknya sebagai guru. Bahkan, beliau sampai mencari sekolah-sekolah yang tidak memiliki pengajar. Hal ini menunjukkan bahwa berorientasi pelayanan bukan hanya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tetapi bagaimana seorang ASN memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang merupakan salah satu panduan perilaku ASN dari nilai berorientasi pelayanan. Akuntabel. Ibu Sri Handayani sangat bertanggung jawab dalam menjalani pekerjaannya sebagai guru. Meskipun mendapatkan tawaran mengajar dari sekolah lain, tetapi beliau menolaknya, sebab beliau telah berjanji pada dirinya sendiri untuk mengajar dan mengangkat pendidikan anak-anak di SD Kecil Pojok Dusun Wates. Kompeten. Ibu Sri Handayani terus meningkatkan kompetensinya agar bisa menjalankan tugas mulianya sebagai guru. Seperti yang diceritakan, beliau itu lulusan Universitas Terbuka dengan tingkat pendidikan Diploma 2, harmonis. Sikap harmonis dari Ibu Sri Handayani adalah beliau tidak pernah membeda-bedakan anak-anak yang ada di SD Kecil Pojok. Misalnya, beberapa siswanya yang membawa adiknya ke sekolah karena orang tua mereka sedang bekerja di sawah, mereka tetap mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Loyal. Bentuk loyal dari Ibu Sri Handayani adalah dedikasinya terhadap pekerjaannya sebagai guru yang ditunjukkan dengan datang tepat waktu ke sekolah. Selain itu, walaupun jalan yang dilalui ketika berangkat sekolah berkelok-kelok, beliau tetap menunjukkan dedikasinya sebagai guru. Bentuk loyal lainnya dari beliau adalah ketika suaminya meninggal dunia, walaupun belum 40 hari, beliau tetap berangkat bekerja demi mengajar untuk anak-anak di SD Kecil Pojok Dusun Wates. Adaptif. Ibu Sri Handayani telah memiliki ciri individu yang adaptif. Salah satunya adalah tidak mudah mengeluh. Walaupun berbagai tantangan yang beliau lalui dalam menjalankan pekerjaan seperti akses jalan dan kurangnya fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, beliau tetap semangat dalam menjalankan tugasnya, yang dimana tujuannya untuk mencerdaskan anak-anak di SD Kecil Pojok Dusun Wates. Kolaboratif. Ibu Sri Handayani membangun kerjasama dengan warga sekitar di mana beliau mengajar. Adanya inisiatif dari Ibu Sri Handayani dan dukungan dari warga sekitar melahirkan kolaborasi yang baik dalam mendukung siswa-siswa agar mereka juga bisa merasakan pendidikan yang sama seperti SD-SD yang ada di kota. Tentunya, kita tidak asing dengan istilah mempertahankan lebih sulit daripada meraihnya. Pepatah ini tidak hanya berlaku untuk prestasi saja, tetapi tindakan dan perilaku yang baik juga harus kita tingkatkan dan pertahankan.
Jika teman-teman sudah melihat filmnya, tentu tidak asing dengan kata-kata seperti ini. Apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan ngunduh kebaikan. Dan juga kata-kata seperti ini. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Itu prinsip saya. Nah, dari kata-kata tersebut kita dapat belajar bahwa dalam mempertahankan sikap melayani, adaptif, loyal, dan harmonis, kita harus menanamkan komitmen yang kuat dan serius. Kita harus mengetahui bahwa kita sebagai ASN, tugas kita adalah melayani. Jadi, kita harus menanamkan nilai-nilai dan etika yang baik, seperti nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Karena jika kita memiliki komitmen, niat, dan tindakan yang baik, maka hasil yang kita kerjakan akan menjadi berguna bagi orang lain. Hal ini juga berlaku jika kita belum mampu untuk melakukan kebaikan, karena setiap manusia pasti mengalami perubahan. Karena apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Baik yang kita tanam, maka kebaikan yang akan datang kepada kita. Begitupun dengan sebaliknya. Jadi, mari kita berlomba untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sering melakukan kebaikan, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Tanamkan dalam diri bahwa tugas kita adalah melayani dan mengabdi. Selalu bersyukur, selalu berpikiran positif, maka kita akan menjadi insan pribadi yang berguna. Teman-teman, kita sudah tahu ya bagaimana alur cerita seorang ASN seperti Ibu Sri yang rela berkorban untuk bangsa dan negerinya. Ibu Sri mengabdi untuk negeri, lebih mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadinya sendiri. Meski memiliki penghasilan yang kecil, tapi tidak memutus semangat Ibu Sri untuk tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak sekolah dan memajukan pendidikan di sekolah di desa yang dia tempati. Sikap yang Ibu Sri tunjukkan merupakan nilai-nilai berakhlak yang sebenarnya. Saya yakin jika setiap orang memiliki jiwa dan pemikiran seperti Ibu Sri, tidaklah sulit untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Saya yakin jika kita sebagai generasi muda dapat mengamalkan nilai-nilai berakhlak seperti yang Ibu Sri lakukan, tentu saja Indonesia akan bangkit menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang lebih baik lagi. Jadi marilah kita dapat memulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, karena sesuatu yang besar berawal dari hal kecil yang bisa kita lakukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.